Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan senantiasa bersyukur di mana kesempatan pada petang malam hari ini Tuhan kembali izinkan kita beribadah. Meskipun Bapak Ibu dan Saudara berada di kediaman masing-masing, namun itu tidak menjadikan kita untuk terus semangat di dalam berdoa, untuk terus semangat di dalam kita beribadah. Saya yakin dan percaya di tengah pandemi ini kita akan terus dikuatkan oleh Tuhan, khususnya beberapa firman yang terus boleh kita ikuti dari Bapak Pendeta Yusa, terus boleh memberikan kekuatan buat kita. Untuk mengawali pujian pada malam hari ini, kita angkat satu pujian karena Tuhan boleh mengizinkan kita datang ke dalam bait-Nya dan bersyukur selalu. Datanglah ke bait-Nya, pujian dengan penuh sukacita akan kita pujikan bersama Dia. Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya, bahwasanya kasih setianya selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah doa pada malam hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang Bapa, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GBI Sidomoyo. Meskipun saat ini Bapa, kami beribadah satu dengan yang lain di kediaman kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai kami. Meskipun di tengah pandemi ini Tuhan, Kau terus boleh beri kekuatan buat kami untuk bisa melampaui, untuk bisa menjalani ujian-Mu ini. Kami yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Pada kesempatan malam hari ini Bapa, satukan kami, izinkan kami berseru, bersekutu, dan berkumpul Tuhan di dalam doa-doa kami di hadirat-Mu. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami, segala tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami sujud syukur Bapa di hadapan-Mu. Mohon pimpinan-Mu Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir, dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Masih tetap semangat? Pasti, karena dalam kasih-Nya kita senantiasa rindu dan rindu berdoa. Pujian yang terus boleh menguatkan kita, bahwa kita senantiasa mencari Dia, mencari dan terus mencari dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi. Ku cari wajah-Mu, akan kita pujikan.
kebenaran firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Shalom, selamat sore, selamat petang, selamat malam, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa pada petang atau malam hari ini. Tentu kita sudah setiap hari Rabu bersama-sama dalam ibadah doa. Tapi saya ingin bertanya kepada semuanya yang selama ini sudah ikut aktif dalam ibadah doa. Kapan terakhir kali saudara berdoa? Sekali lagi, kapan terakhir kali saudara berdoa? Puji Tuhan kalau saudara tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk berdoa. Karena memang itu juga yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Apalagi kita masih harus menghadapi pergumulan hidup yang secara manusia memang berat. Doa adalah salah satunya yang bisa memberi kepada saudara dan saya kekuatan untuk menjalani pergumulan hidup. Karenanya kalau saudara dan saya masih terus bersemangat untuk berdoa, saya percaya saudara akan terus mendapatkan kekuatan baru. Walaupun memang bisa jadi belum mendapatkan jawaban seperti yang saudara harapkan. Tapi sekurang-kurangnya kalau saudara tetap bersemangat berdoa, saudara akan mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani hidup dan menghadapi segala pergumulan ini. Pada malam hari ini, sebelum nanti kita berdoa bersama, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus. Kita bisa membuka dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Memang ada satu teks di sana, tetapi saya akan mengambil satu ayat untuk kita renungkan malam hari ini, yaitu 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ternyata Alkitab itu menggambarkan kehidupan kita itu seperti sebuah pertandingan. Jadi kehidupan kita itu seperti sebuah pertandingan. Ada banyak macam cabang olahraga yang mungkin Bapak Ibu Saudara kenal atau tahu, sekurang-kurangnya mendengar atau melihat ya. Misalnya ada cabang olahraga atletik, ada cabang olahraga sepak bola, basket, ada cabang olahraga yang dilakukan di dalam ruangan atau indoor, yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor, ada yang dilakukan di darat, ada yang dilakukan di air, bahkan di udara juga. Ada cabang olahraga yang menggunakan otot saja, gitu ya. Tapi juga ada cabang olahraga yang menggunakan otak, misalnya catur gitu ya, itu gunakan otak. Nah, kalau saya memperhatikan, jenis olahraga memang bisa berbeda-beda. Cabang olahraga bisa berbeda-beda. Tetapi ketika seorang atlet, apapun cabang olahraganya, ketika dia sedang bertanding, dia sedang bermain, itu punya kesamaan. Kesamaannya adalah mereka semua bertanding dengan sungguh-sungguh, supaya nantinya bisa menjadi pemenang atau juara, lalu mendapatkan hadiah, piala, dan lain sebagainya. Itu
persamaannya, walaupun cabang olahraganya berbeda-beda. Nah, tadi saya katakan bahwa ternyata Alkitab itu menggambarkan kehidupan kita itu seperti sebuah pertandingan. Khusus dalam ayat 24 dari 1 Korintus 9 tadi, saudara dan saya itu digambarkan seperti seorang pelari dalam gelanggang pertandingan, yang mana kita harus berlari begitu rupa sehingga kita nantinya bisa memperoleh kemenangan. Tapi poinnya adalah kehidupan kita itu digambarkan seperti sebuah pertandingan. Nah, kalau hidup kita itu adalah sebuah pertandingan, maka diperlukan beberapa hal untuk menopang bagaimana pertandingan itu bisa dikerjakan dengan baik sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik, di antaranya adalah kemenangan, juara, hadiah atau piala. Jadi kalau hidup kita, hidup saudara dan saya itu adalah sebuah pertandingan, maka dibutuhkan sekurang-kurangnya dua hal ini. Yang pertama, saudara dan saya itu harus bersemangat. Ketika bertanding, seorang atlet tidak ada yang namanya bertanding itu apapun cabang olahraganya, itu bertanding dengan seenaknya, dengan malas-malasan, dengan ogah-ogahan. Tidak ada. Semua atlet apapun cabang olahraganya ketika dia bertanding pasti akan melakukannya dengan semangat. Karena itu yang akan membuat dia bisa mengerjakan pertandingan sampai nantinya mendapatkan kemenangan atau hadiah. Yang kedua, dibutuhkan selain semangat juga serius, sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya seorang atlet apapun cabang olahraganya, entah yang menggunakan otot atau yang menggunakan otak, seperti tadi misalnya catur. Tidak ada mereka itu bertanding dengan asal-asalan, dengan malas-malasan. Walaupun catur sekalipun kelihatannya cuma duduk, tapi kalau dia sedang bertanding, dia pasti selain semangat, dia serius. Nah, dua hal inilah yang saya ingin untuk kita bersama-sama merenungkan pada malam hari ini. Hidup kita itu digambarkan sebagai sebuah pertandingan. Kalau bertanding itu membutuhkan yang pertama semangat, yang kedua membutuhkan keseriusan. Kalau tidak bersemangat, kalau tidak serius, misalnya ada yang seperti itu. Saya kok percaya pelatihnya atau apapun manajernya mungkin akan berpikir ulang. Wah, ini atlet ini tidak benar ini. Buktinya bertandingnya tidak bersemangat. Bahkan tidak serius. Wah, pasti gampang dikalahkan. Nah, kalau seorang pelatih atau manajer sebuah olahraga melihat atletnya itu ketika bertanding tidak bersemangat tapi ogah-ogahan, malas, tidak serius, pasti dia akan dicoret. Tidak akan diikutkan lagi dalam pertandingan yang berikutnya. Nah, kalau hidup kita itu digambarkan dengan sebuah pertandingan, maka mari kita renungkan bahwa kehidupan saudara dan saya itu ibarat seorang atlet yang sedang bertanding, berjuang sedemikian rupa, menghadapi tantangan juga, diantaranya musuh untuk dikalahkan, maka dibutuhkan dua hal yang sama tadi, yaitu pertama semangat, kedua keseriusan. Saya sepakat bahwa hidup kita itu ibarat sebuah pertandingan. Ketika kita hidup di dunia ini ibarat seorang atlet yang sedang bertanding. Bertanding untuk nanti mendapatkan kemenangan, menjadi juara dan memperoleh hadiah atau piala. Ketika kita bertanding, ada banyak tantangan memang. Ada musuh yang kita hadapi, yang harus kita kalahkan. Di antaranya tadi, berbagai macam tantangan, persoalan, masalah, kesulitan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hadapi saat kita bertanding. Nah, kita membutuhkan yang pertama semangat.
Waktu saudara dan saya bertanding dalam menjalani kehidupan ini, di mana ada begitu banyak tantangan, di antaranya masalah, kesulitan dan sebagainya, saudara terus harus mempertahankan semangat. Sedikit saya sudah lengah, tidak bersemangat, maka kita akan gampang dikalahkan oleh musuh yang berbagai macam bentuknya. Selain semangat, saudara dan saya membutuhkan keseriusan, sungguh-sungguh, bahwa dalam menjalani hidup yang diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, kita harus bersemangat, kita juga harus sungguh-sungguh. Tidak boleh asal-asalan. Wes sing penting pokoknya aku urip. Oh, kita akan mudah dikalahkan dengan masalah, dengan persoalan yang masuk kategori musuh kita. Kita akan dengan begitu gampangnya dikalahkan kalau kita tidak bersemangat, kalau kita tidak serius. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan apa yang diajarkan Paulus tadi. Bahwa kehidupan saudara dan saya itu seperti seorang atlet yang sedang bertanding. Ada tantangan, ada musuh yang harus kita kalahkan. Kita membutuhkan yang pertama semangat, yang kedua keseriusan. Tapi jangan salah mengerti. Tentu maksud Paulus ini bukan supaya kita menjalani hidup dengan serius itu dengan tegang, ya, dengan seolah-olah tidak boleh nyantai. Bukan itu maksudnya Paulus. Yang dimaksud Paulus di sini adalah kita harus menjalani hidup dengan semangat yang baru setiap hari, dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik apa yang harus kita kerjakan. Karena seperti seorang atlet yang bertanding tadi. Jadi bukan tegang, ya, bukan tidak boleh santai-santai, bukan itu, tetapi kita harus serius, harus bersemangat, harus dengan melakukan yang terbaik dalam segala hal yang harus kita jalani. Nah, saat ini kita masih menghadapi kesulitan dan situasi yang menurut kita memang masih berat. Saya merasa itu adalah salah satu bentuk daripada tantangan dan musuh yang harus saudara dan saya kalahkan. Kita ini sedang bertanding. Musuh kita adalah persoalan, masalah, kesulitan, kehidupan yang berat ini yang harus kita kalahkan. Dan firman Tuhan malam hari ini mengajari kalau kita sedang bertanding, mari kita bertanding dengan semangat. Dan mari kita bertanding dengan sungguh-sungguh. Supaya musuh-musuh tadi bisa kita kalahkan. Sedikit saudara dan saya lengah, tidak bersemangat, tidak serius, saat itu juga saudara akan mudah dikalahkan oleh situasi kondisi ini. Masih ingat ya firman Tuhan dalam Amsal juga kita sering menghafal ya. Di sana disebutkan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya gitu ya. Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu menunjukkan keseriusan, sungguh-sungguh. Kemudian ditopang juga dengan sebuah semangat yang menggebu-gebu. Itulah yang akan menjadi obat yang manjur, artinya yang akan menolong saudara dan saya bisa mengatasi tantangan, masalah, persoalan ketika kita bertanding. Dan akan memungkinkan saudara dan saya menang. Amin. Biarlah apa yang saya dan saudara sampai hari ini masih alami, kesulitan, persoalan, dan berbagai macam tantangan kehidupan, dengan semangat dan dengan keseriusan dalam menjalani hidup, di dalam nama Yesus, semua bisa kita kalahkan. Amin. Semua bisa kita atasi. Kita bisa nyanyi, hati yang gembira adalah obat, dan selanjutnya. Saudara, jadi mari kita bersama-sama menjalani hidup yang adalah sebuah pertandingan ini dengan semangat dan dengan serius supaya kita bisa menang sehingga kita bisa meraih keberhasilan, mendapatkan piala, mendapatkan hadiah yang disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Seperti kata firman Tuhan tadi bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Artinya kita harus bertanding dan kita membutuhkan semangat juga keseriusan. Saya percaya
apapun yang kita hadapi sekarang ini, kalau kita tetap bersemangat, kalau kita serius menjalani hidup dalam pertandingan kita ini, dalam nama Yesus kita pasti menang. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kembali memberi berkat yang menguatkan kami. Kami bersyukur diingatkan bahwa hidup kami di dunia ini digambarkan sebagai sebuah pertandingan, di mana pertandingan itu ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi dan kalahkan. Sehingga kami membutuhkan yang namanya semangat dan keseriusan. Biarlah firman Tuhan malam ini menolong setiap kami, supaya kami bisa bertanding sebegitu rupa, karena kami menjalani hidup dengan semangat, dengan serius. Dan kami percaya seperti yang Tuhan janjikan, ketika kami menjalani pertandingan ini dengan semangat, dengan serius, kami percaya kami adalah orang-orang yang akan menjadi juara, mengalami kemenangan dan mendapatkan hadiah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar memang situasi kondisi sampai hari ini masih berat bagi kami. Tapi biarlah ini sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi kami untuk kami kalahkan dalam pertandingan kami dengan semangat, dengan serius dalam kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tolonglah kami jemaat-Mu supaya kami tetap bertanding dengan semangat dan serius, sehingga di dalam nama Yesus setiap kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati masing-masing dengan segala berkat kebaikan dan kemurahan Allah. Khususnya doa-doa kami malam hari ini yang hendak kami panjatkan. Kiranya Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap kami akan memperoleh yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita nanti akan berdoa. Mari terus bersatu hati, saudara di rumah bersama keluarga, saya di gereja bersama beberapa teman. Yuk kita terus bersatu hati, terus berdoa, supaya doa-doa kita akan terus diberkati Tuhan. Sehingga yang kita gumuli, khususnya kondisi ini, di dalam nama Yesus melalui doa umatnya akan segera dipulihkan. Amin. Selamat berdoa. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Sungguh luar biasa firman yang Bapak Pendeta sampaikan buat kita. Terus boleh menguatkan kita, terus boleh mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tiba saatnya kita akan bersatu hati, kita akan berdoa bersama, saling bergumul, dan menyerahkan seluruhnya ke tangan Tuhan. Indah saat berdoa, boleh mengiringi kita di dalam kita berdoa pada malam hari ini. Indah saat berdoa. Saat berdoa, saat khidmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan.
Berdoa, Tuhan Yesus memberkati.